Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab mengkritik ulama di era modern, antara tradisi dan realitas digital. Ada orang yang memberikan masukan agar ulama yang salah dikritik dengan cara ditemui langsung. Ini menurut saya benar, tapi tidak mutlak. Tidak harus selalu kaku seperti itu. Contoh, ada ulama itu sudah jelas-jelas salah. Misalnya mengkritik orang berdakwah itu karena mencari uang di YouTube. Dalam kesimpulan ini, ulama tersebut jelas tidak bisa berpandangan seperti itu. Karena bisa saja orang itu memang ikhlas. Dan bahkan, walaupun dapat uang sekalipun dari YouTube, itu tetap tidak ada dosanya dalam Islam. Jadi ulama tersebut mutlak salah karena melampaui hati seseorang. Dalam Islam, memberikan kritik adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun, ketika kritik ditujukan kepada ulama atau tokoh agama, Islam menekankan pentingnya adab dan etika dalam penyampaiannya. Prinsip dasar dalam memberikan kritik. Islam mengajarkan bahwa kebenaran lebih tinggi dari siapapun, termasuk ulama. Namun, menyampaikan kebenaran harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah. Firman Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah 83. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Hadits Muslim nomor 55. Sabda lain dari Rasulullah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ballighu anni walau ayatan." وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Artinya, sampaikanlah dariku walau satu ayat dan berceritalah tentang Bani Israel tanpa rasa sungkan. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini menegaskan bahwa memberi nasihat, termasuk kritik, adalah bagian dari agama. Tetapi harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk memperbaiki, bukan untuk merendahkan. 2. Kritik terbuka versus kritik tertutup. Para ulama memiliki pandangan yang beragam tentang apakah kritik harus disampaikan secara tertutup atau terbuka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Man wa'adha akhahu sirran, faqad nasahahu wa zanahu, wa man wa'adhahu alaniyatan, faqad fadahahu wa syanahu." Siapa yang menasihati saudaranya secara rahasia, maka dia telah menasihatinya dan menghiasinya. Namun siapa yang menasihatinya di depan umum, maka dia telah mempermalukannya dan merusaknya. Hilyatul Aulia. Secatatan, jika kesalahan bersifat pribadi, maka nasihat tertutup lebih dianjurkan. Jika kesalahan disampaikan secara publik, terutama di media sosial, maka kritik terbuka diperbolehkan dengan syarat menjaga adab dan tidak bermaksud mempermalukan. Tantangan di era digital. Di era digital, perubahan cara berkomunikasi tidak bisa dihindari. Dulu, nasihat harus disampaikan secara langsung. Kini, media sosial memungkinkan kritik disampaikan secara luas dan instan. Apakah ini bertentangan dengan adab Islam? Tidak selama niatnya untuk memperbaiki, bukan mencela. Bahasanya santun, tidak provokatif. Fokus pada isu, bukan menyerang pribadi. Islam tidak membatasi pada cara lama saja. Yang penting adalah tujuan dan adabnya tetap terjaga. 4. Bolehkah mengkritik ulama secara terbuka? Boleh dengan syarat. Kesalahannya jelas dan berdampak publik. Bukan hanya perbedaan ijtihad. Disampaikan dengan adab dan hormat tanpa merendahkan martabat ulama tersebut. Berniat untuk memperbaiki, bukan mencari sensasi atau popularitas. Tidak menciptakan fitnah atau permusuhan di kalangan umat. Penting, jangan sampai kritik berubah menjadi gibah, namimah, adu domba, atau khan, prasangka buruk. 5. Kesimpulan, keseimbangan antara adab dan realitas. Kritik terhadap ulama di ruang publik diperbolehkan jika dilakukan dengan adab dan niat yang benar. Tidak harus bertemu langsung karena teknologi memungkinkan komunikasi jarak jauh. Namun, kritik tetap harus santun, penuh hormat, dan tidak merusak ukhuwah. Bukan soal di mana kritik disampaikan, tetapi bagaimana cara dan niatnya. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.